Oke. Malam, Mok, apa kabar? Gimana? Sehat, Komandan. Sibuk, Mok? Ya, gitulah Pak, nyari duit biar bisa ngimbangin lo. Meskipun butuh 10 tahun lagi. Alah, kayak kuda. Ini Mok, gue pengen ngobrol sedikit, Mok, sebenarnya, Mok. Siap-siap. Ya, Soal marijuana, a.k.a. ganja. ya. Kemarin gue biasa Habis. surfing Twitter gitu, nemu ternyata ada berita baru, ada kasus di Lombok ya, Mok ya. Dia ternyata merebus NTT. ganja. Ya. Jadi bukan mengkonsumsi ya, merebus ganja yang kemudian hasil rebusannya dipakai buat pengobatan. Terus gue keingetan lo muncul Hmm. tuh di acara Rosi kalau nggak salah ya, diskusi soal ganja. Nah sebelum Ya. gue nanya, gue pengen tahu dulu nih, lo nih mengidentifikasikan diri sebagai penggiat Penggiat. legalisasi ganja, kayak Ya. Pandita, atau gimana lo? Ya, ya. Jadi, itu menarik lah tadi kayak gue bilang. eh gue mendefinisikan gue sebagai eh, penggiat reformasi kebijakan narkotika lah. Meskipun rumah besarnya sebenarnya pidananya ya, Hmm. peradilannya. Jadi kebijakan narkotika di bawahnya lagi nih ada pidananya. Jadi fokus pidananya karena narkotika itu banyak banget, Ren. Ada yang kayak tadi lu bilang, teman-teman pegiat legalisasi regulasi ganja, ada yang pegiat rehabilitasi, Mhm. ada yang apa namanya teman-teman pengguna dan lain-lain. Jadi gue di bagian memang yang kriminalnya, isu peradilannya. Tapi sejarahnya itu kemarin tadi yang aku cerita 2013 tuh gue penelitian lah sama LAIP, Lembaga Independensi Peradilan namanya, Mhm. bareng Miko Ginting, sekarang dosen di Jentera, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Nah saat itu kita riset tentang, gue riset sekitar hampir 800 hampir 1000 putusan Hmm. narkotika. Nah 2013 selesai lah risetnya, 2013 itu 2014 selesai risetnya. Kecil sekali risetnya, sederhana, sangat-sangat sederhana. Kita mengelompokkan beberapa putusan, kita lihat masalahnya di mana. Dan di situ gue sadar, Ren, bahwa eh, apapun itu, unfair trial, semua bobrok masalah peradilan pidana nih, lu temukan itu di narkotika. Yang mungkin, diantaranya lu nggak temukan di tempat lain. Contohnya gini nih, entrapment misalnya, atau apa namanya penjebakan gitu ya. Di Mhm. narkotika itu ada beberapa metode penyidikan yang kemudian dilegalkan. Jadi undercover buy, lalu kemudian control delivery, itu tuh disahkan di undang-undang narkotika. Ada penggeledahan yang kemudian tidak diatur secara rigid dalam KUHP. Apa itu? Penggeledahan rongga tubuh, tes urin, dan lain-lain. Semuanya ada di undang-undang narkotika. Lo ngomong ancaman pidana, undang narkotika punya. Dari mulai hukuman mati sampai pidana minimum. Lu mau ngomong penahanan, penangkapan di KUHP kita 1 kali 24 jam, undang narkotika 3 kali 24 jam. Lu ngomong semuanya lah. Jadi saat itu gue akhirnya sadar bahwa, wah ini hutan belantara, bos. Kalau lu nggak bisa selesaikan masalah di sini, kalau kita nggak raise isunya terus-menerus, maka kita akan punya masalah di sini. Dan terbukti, sebenarnya ya bukan kita juga yang buktiin ya, dan terbukti sampai detik ini, di dalam lapas kita, lapas rutan kita, hampir 60% itu 60-70% ya, kan angkanya fluktuatif ya. Itu drugs related case. Jadi kasus-kasus yang berhubungan dengan narkotika gitu loh. Dari angka itu, ini datanya Dirjenpas ya. Ini gue masih pakai data Dirjenpas nih. Yang dari 60% kasus narkotika itu 20% lebih, 20% lebih itu diakui oleh negara pengguna dan pecandu narkotika. Data gue 20 kali 3. Jadi harusnya 60%, nggak cuma 20%. Tapi karena teknis lah, kita bisa bahas nanti lah. Tapi teknis undang-undang. Singkatnya, lu pengguna bisa jadi kurir, bisa jadi bandar di Indonesia. Lebih gampang lah jadi bandar di Indonesia timbang jadi pengguna kan. Uh, itu jadi masalah. Jadi 2014 saat itu gue menemukan itu, akhirnya saat itu gue masih peneliti junior di CCR, akhirnya gue propose ke bos gue gitu ya, peneliti senior, aku bilang bahwa gue mau masuk ke isu ini gitu. Gue mau masuk ke isu ini, dan saat itu memang ICJR juga fokus di isu hukuman mati sampai sekarang lah, lu tau lah, fokus di isu hukuman mati. Dan angka terbesar pidana mati di Indonesia itu kasus narkotika gitu loh. Jadi waktu itu gayung bersambut lah, akhirnya gue dikasih lampu hijau sama bos-bos gue, dan akhirnya gue masuklah dalam jaringan ini 2006. Nah, ganja, dari mana awalnya ganja? Awalnya itu 2016, Ren.
terpilihlah gue fellowship di London. Saat itu di Reprieve namanya, rilis internasional. Jadi rilis ini dulu lawyernya John Lennon, Pak. Waktu John Lennon ketangkap ngegelek di London. Gue nggak tahu entah waktu itu John Lennon lagi nggak ada duit atau gimana. Lawyernya itu teman-teman rilis. Nah, rilis itu ngasih kayak legal aid lah, kayak bantuan hukum untuk orang-orang yang terkena kasus, waktu itu kasusnya 2 mereka ya, narkotik dan alkohol. Jadi mereka lawyernya John Lennon, tahun jebot lah ya. Mereka lawyernya John Lennon, jadi saat itu gue ke sana, mereka punya fellowship, ada pelatihan hampir 1 bulan. Gue main ke sana, terus pergilah gue ke satu daerah namanya Brighton ya, yang dekat London tuh. Iya. Brighton ya, Brighton gimana sih pronounce-nya? Itu di bawah London lah, ya. Terus. Ya, di bawah London lah, di Brighton kalau nggak salah. Nah, gue ketemu lah sama satu organisasi. Nanti teman-teman yang dengar podcast ini, silakan di ini ya, dicari tahu. Gue ketemu sama satu organisasi namanya Transform International. Okay. Jadi Transform International ini, gue pernah nge-tweet tuh tentang mereka. Mereka bikin satu buku. Lu bayangin ya, kita waktu itu ada berempat. 1 orang Indonesia, Filipina, orang Thailand, sama orang Jepang. 4 negara salah satu 4 negara yang paling bermasalah soal isu drugs di Asia. Semua negara Asia itu bermasalah, bro, sama isu drugs. 4 ini yang salah satu yang paling parah, 4. Di Filipina lu tau lah. Iya, di Filipina. Dengan Duterte-nya. Iya. Dan Thailand, nanti ada cerita lucu ya. Thailand juga begitu, tapi masih sedikit oke. Jepang tuh parah sama kayak Indonesia. Cuma bedanya Jepang nutupin. Indonesia ya banyak aktivisnya lah. Makanya aku paham lah, jadi pemerintah malas juga ngeliat aktivis. Nah, Jepang nggak ada aktivis, jadi tertutup gitu. Kita ke sana, lalu kemudian dia ngasih satu buku, judulnya itu How to Regulate Cannabis. Jadi, mereka bikin satu buku yang sangat menarik terkait dengan gimana sih lu meregulasi ganja. Bahasa kerennya sekarang legalisasi. Dari mulai caranya soal depenalisasi, Ren, jadi depenalisasi itu merubah hukuman doang nih, dari penjara misalnya ke denda segala macam, sampai dengan regulasi market. Jadi mereka bikin marketnya mereka bikin teorinya. Jadi nanti kalau kita punya waktu untuk diskusi lagi, habis ini gue akan jelasin panjang lebar. Mereka itu market ya, itu kurva. Jadi kayak disebutnya kurva kebijakan drugs policy curve gitulah ya. Gue lupa istilahnya apa. Itu dibikin oleh ahli psikolog sama psikiatri. Jadi mereka bikin di jurnal Lancet waktu itu tentang singkat ceritanya adalah dia kayak kurva yang ujung-ujungnya kalau lu terlalu keras ngatur itu ekuivalen sama lu nggak ngatur apapun. Jadi kayak Indonesia nih, harm yang kita rasakan, kehancuran yang kita rasakan sekarang karena narkotika, itu sama dengan kalau kita nggak ngatur sama sekali dengan narkotika. Nah, yang dicari itu titik keseimbangannya, titik tengah. Jadi keseimbangan itu adalah memastikan lu sadar, otak lu sadar, dan lu cukup pintar untuk mengakui bahwa ini barang yang tidak akan hilang di muka bumi, gitu ya. Tapi lu bisa kontrol. Makanya konteksnya mirip ini ya, pekerja seks ya? Banget, Ren. Banget. Jadi, di dalam, sebenarnya, di luar buku itu, sebenarnya gue belajar tentang, di situ, waktu itu gue belajar sama, ada satu ahli yang datang bilang bahwa kejahatan-kejahatan lama di muka bumi ini, itu dalam sejarah nggak pernah bisa hilang. Hanya yang berhasil mengkontrol, yang mendapatkan keuntungan. Jadi terserah lo lah, lo bisa sebut prostitusi, judi, alkohol, narkotika, itu lo nggak bakalan bisa hilangkan dari muka bumi. Tapi lo bisa kontrol. Makanya negara-negara yang berhasil menyelesaikan masalah ini, itu bukan negara-negara yang berhasil menghapuskan, tapi negara-negara yang berhasil mengkontrol. Lo kan dari London kan? Prostitusi di London kan ada aturannya, diregulasi. Ya kan? Naik ke atas dikit, di daerah, kampung halaman gua, di Merseyside, Liverpool situ, mereka, di Merseyside itu mereka punya satu, ini ngomongin prostitusi ya, mereka punya satu regulasi, prinsip yang disebut dengan Merseyside, gue lupa prinsipal atau lo, yang intinya adalah kalau lo menyerang prostitut, kalau lo menyerang pekerja seks, maka itu akan dikategorikan sebagai hate crime.
sebegitunya ngaturnya gitu loh. Di Skandinavia ada Skandinavia model, ada Swedish model, banyak lah di negara-negara Eropa. Karena apa? Mereka sadar kita nggak mungkin hapus. Kita hanya bisa kontrol. Amerika habis prohibitionis, masa prohibition apa namanya alkohol, era-era pelarangan alkohol. Setelah itu mereka punya masalah besar tentang alkohol. Tapi negara-negara yang berhasil tentang alkohol itu adalah negara yang kontrol. Lu suka nggak suka, Indonesia itu salah satu contohnya. Kita ini belum aja masalah alkohol, bro. Karena belum dilarang, Pak. Nanti Iya. kalau dilarang, kita punya masalah yang sama dengan narkotika. Karena lu nggak mungkin ngelarang orang Batak minum tuak. Lu nggak mungkin ngelarang orang Manado minum apa namanya tuak dan cap tikus. Lu nggak mungkin ngelarang orang NTT minum sopi kan. Yang bisa lo lakukan itu adalah kontrol. Mekanisme kontrol itu tidak perlu. Nah, balik lagi nih. 2016 gue ketemu lah sama direkturnya yang waktu itu kepala gue mau pecah kan. Karena saat itu gue emang dengar soal lu legalisasi ganja. Tapi waktu itu kami berempat, itu nggak ada yang percaya. Ah, lu gila lu. Kita bilang gitu. Orang yang sama, direktur yang sama itu 2016 akhir tahunnya itu berangkat ke Thailand. Dan Thailand sekarang punya portofolio pertama untuk legalisasi ganja, Pak. Untuk medis gitu. Untuk Eh, medis ya? untuk medis, mereka medis dulu, tapi udah ngomongin rekreasional lah. Lu tahu kan rahasia kenapa Thailand lebih laku dari Indonesia soal pariwisata? Iya, tapi itu ya. Iya. Sawadee-krap, Iya kan? cowboy. Yoi, 3S bro, 3S. Sun, Sen, Sex. Tiga-tiganya mereka kelola. Dan di Thailand itu legal, prostitusi itu legal, ada diregulate gitu. Dan itu mereka mau akan coba lagi untuk kanabis. Nanti Indonesia, jadi Pak Jokowi nggak usah pusing kalau misalnya ditanya kenapa kita kurang laku dari Thailand, karena memang lu harus kontrol. Suka nggak suka ya, suka nggak suka. Ya nggak sesuai lah sama falsafah bangsa kita, lu terserah lah. Nah, itu tapi nggak suka. Nah, habis 2016 itu lah, Ren. Balik dari sana diskusi, gue ketemu lah sama beberapa teman-teman, 2017 pecah lah kasusnya Fidelis. Iya. Fidelis ini kan yang istrinya um, Ya, di treatment ya, menggunakan ganja, kemudian ya. ditangkap polisi suaminya. Yes, 2017 pecah lah kasus Fidelis, gue ketemu sama beberapa aktivis, dan saat itu istrinya Fidelis kan sejenis kanker lah ya, istrinya Hmm. begitu ya, sejenis itu, tapi penyakitnya lebih langka. Bosnya gue, Mas Anggara tuh, ibunya meninggal karena kanker. Hmm. Dan saat itu kita kirim amikus ke pengadilannya Fidelis, saat itu, Sanggau, kita minta dia dibebaskan, tapi ternyata hakim menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus. Kan Ini harusnya 5 tahun, karena dia, buat yang bingung, amicus itu adalah kalau oh, ya, NGO pihak ketiga melihat suatu kasus, dia bisa kayak memberikan opini ya, non-binding ya, opinion lah, buat membantu pengadilan untuk memutuskan perkaranya. Nah, ya. di kasus Jadi Fidelis, apa yang lo opinikan ke pengadilan waktu itu? kita opinikan waktu itu sesuatu yang sangat baru, jarang. Itu soal daya paksa. Daya paksa? Soal daya paksa di KUHP. Kita bilang daya paksa karena Fidelis nggak punya opsi. Dia nggak punya pilihan. Karena saat itu dia ceritanya, Hmm. gue beruntung. Gue beruntung 2019 kemarin gue ketemu Mas Fidelis di Sanggau. Aku datang ke sana, ngobrol-ngobrol, cerita sama dia panjang lebar, hampir berapa jam kita cerita, dan di situ dia meyakinkan aku secara bulat. Meskipun gue sebelumnya udah teriyakini lah, makanya gue datang ke sana. Dia bilang bahwa saat itu dia pergi ke BNN, Ren. Dan dia bersurat dengan BNN. Hmm. Dia pergi ke BNN, dia pergi ke beberapa rumah sakit, dia kasih substansi yang kayak temen yang tadi yang lu baca itu. Jadi ada beberapa substansi di dalam kanabis yang dia percaya bisa mengobati istrinya, itu dia kirim. Dan balasannya adalah kita nggak punya obat ini. Lalu dia tanya, gimana saya mengganti obat ini? Jawabannya BNN, gue lupa rumah sakit atau BNN yang jawab, intinya dia pergi ke BNN, terus BNN bilang nggak ada, lalu dia kirim surat ke rumah sakit ke BNN, begitu dijawab, ya nggak ada aja. Dan Fidelis saat itu bukan baca buku, dia bikin, akhirnya kan terpojok, dia nggak punya cara lain, dia bikin. Awalnya Ren, dia bikinnya itu cuma bikin salep, terus istrinya kan nggak bisa makan, Hmm. ganja itu dia potong-potong, dia chop gitu ya, terus habis itu dia jadiin kayak daun bawang, dia kasih makan istrinya pakai telur dadar. Tiap hari istrinya makan telur dadar, Ren. Dan itu dimakan sama istrinya. Dan dia bilang, istri saya mas, sampai bisa main lagi sama anak-anak saya, bisa bangun. Kalau lu di posisinya Fidelis, lu berhenti nggak? Lu udah orang yang lu cinta, dari
nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali, nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali. Jadi luka istrinya itu kayak gula gitu, Ren. Jadi membusuk, eh, dia juga nggak bisa buang air besar segala macam, sampai istrinya bisa main sama anak-anaknya. Fidelis nggak punya pilihan. Dan akhirnya dia nanam. Dan dia nanamnya kenapa jumlahnya banyak sekali? Karena dia nggak mau istrinya putus obat. Mhm. Setelah ditangkap, beberapa minggu kemudian istrinya meninggal. Jadi jadi pas aku kan nanya, Mhm. Mas, kamu yakin itu karena ganja? Dia bilang, yakin. Kenapa? Karena istrinya nggak minum obat apa-apa, Ren. Hmm. Jadi istrinya itu pada saat dia pakai ganja, istrinya nggak minum obat apa-apa lagi. Dan Oke. istrinya sehat. Jadi kita lagi ke pengadilan, kita bilang itu daya paksa. Kenapa itu daya paksa? Karena dia punya hubungan dengan istrinya, dan obat itu menunjukkan satu reaksi, dan istrinya menunjukkan satu reaksi, yang sudah dikonfirmasi oleh dokter. Karena dia meninggal setelah itu, setelah putus obat dia meninggal. Jadi Fidelis nggak punya pilihan, dan itu namanya daya paksa. Nah, intermezzo sedikit, alasan yang sama itu kita pakai untuk korban perkosaan di Jambi. Jadi ada anak perempuan korban perkosaan, anak karena dia malu, dia diperkosa sama keluarga sendiri waktu itu, akhirnya dia menggugurkan kandungan. Mhm. Sebenarnya sih ya, kalau jaksanya baca KUHP itu bukan penguguran kandungan, itu penelantaran anak setelah melahirkan, tapi ya sudahlah. Dia anaknya keluar meninggal lah, Ren. Alasan yang sama, bro, kita kirim amikus juga. Mhm. Putusannya kalau lo mau gue kirim, dan pengadilan mempertimbangkan. Mhm. Dia menyebutkan kita mengirim amikus dan dia membaca amikus itu. Dia bilang begitu. Dan alasannya sama, Pak. Kita bilang alasannya daya paksa. Karena si perempuan yang korban perkosaan itu nggak punya pilihan, nggak punya opsi. Nah, problemnya Indonesia itu buruk sekali implementasi hukumnya. Jadi kita nggak pernah punya ares kayak Hograt, kayak ares Iya, kacamata, iya, iya. apa namanya, Apa kapal pecah. apa dulu ini apa yang tungku api sih yang buat Sinterklas apa Ya namanya? terobong asap gitu kan. Asap. Yang Ares ya aras Jepang. kacamata yang dia ada larangan untuk ada kurve gitu ya, larangan bekerja malam, tapi ada orang yang hampir buta, dia kasih kacamata, dibawa ke pengadilan, tapi karena daya paksa, pengadilan menganggap daya paksa, dibebaskan. Terus kapal pecah yang dia tengah kapal lalu kemudian dia rebut kayunya, orang yang meninggal dia dibebaskan. Indonesia nggak ada. Baru putusan itu yang Jambi itu. Ada beberapa putusan lain tapi nggak keluar. Nah, itu alasan kita sama, daya paksa. Tapi dipakai di korban perkosaan, di Fidelis nggak gol. Ya sudahlah, nggak ada masalah. Tapi pada saat gue ketemu sama dia, lalu dia bilang, saat itu dia bilang begini, saya ngelihat langsung, Mas. Kalau itu saya cuma baca dan lain-lain, enggak. Dan Fidelis itu taunya dari mana? Fidelis itu taunya dari, jadi istrinya ini punya jenis penyakit ini, dan di Facebook itu ternyata ada komunitasnya, Ren. Hmm. Jadi ada komunitasnya di Facebook, ada komunitas yang penyakit itu, dia chat lah. Masuklah dia ke dalam komunitas itu, dikenalkanlah sama dokter. Gitu ceritanya. Jadi Oke. dari situlah dia, si perempuan itu, ada satu korban yang sama dengan ibunya, sampai sekarang masih hidup. Seperti istrinya itu penyakit sama, dia minta datang. Jadi dia bilang, saya bisa biayai kamu, duit saya nggak ada, tapi saya mau lihat kamu gimana pengobatannya. Tapi si perempuan ini bilang, saya nggak bisa tembus ke Indonesia karena obatnya itu kan karena apa namanya, kanabis kayak minyak gitu. Mhm. Dia bilang di Indonesia itu nggak ada, nggak boleh obat itu dibawa. Jadi dia takutnya kalau obat itu disita dan dia putus obat di Indonesia, dia bisa meninggal. Makanya dia nggak jadi datang, dan ketika aku tanya Fidelis, dia ngasih lihat resepnya itu, Pak. Ini ceritanya Fidelis ya. Fidelis itu bilang pada saat dia tanya resepnya, si perempuan itu ngasih lihat resepnya. Lu tahu nggak ditulisan resepnya itu apa? Apa? Kanabis. Jadi nggak ada, Pak, bukan senyawanya gitu loh. Kayak misalnya lu pohon apa kan ada senyawanya tuh, Ren ya. Iya, iya, iya. Itu enggak, itu kanabis, ditulis beneran kanabis. Jadi singkat cerita adalah itu yang membuat gua akhirnya, dan teman-teman, nggak cuma ICJR ya, nggak cuma gua sendiri, di ICJR juga banyak orang, dan di koalisi ini juga banyak orang. Kita di titik di mana kalau lu nanya gua, lu penggiat nggak sih legalisasi? Kita di titik di mana kita penggiat pemerintah yang neliti aja. Tapi Kejauhan lah kalau lu berharap legalisasi segala macam. tapi penelitian Neliti emang nggak ada atau nggak diperbolehkan di Indonesia, Bang? nggak ada penelitiannya. Gini, apakah penelitian ganja untuk kesehatan diperbolehkan atau enggak, itu debatable. Tapi dalam undang-undang kita disebutkan bahwa dia hanya boleh untuk penelitian, gitu ya. Hanya untuk 2, kesehatan penelitian. Tapi golongan 1, itu nggak boleh untuk kesehatan, Ren.
Dan ganja golongan Jadi 1? narkotika golongan 1 itu nggak boleh untuk kesehatan. Nah, ganja itu di golongan 1. Oke. Makanya karena dia nggak bisa diteliti, hanya untuk ilmu pengetahuan, gitu ya, eh, untuk kesehatan. Jadi kalau meneliti alasannya untuk kesehatan, ya nggak bisa. Karena itu syarat keduanya untuk kesehatan nggak boleh gitu. Itu satu. Yang masalah keduanya adalah eh, kita nggak punya barangnya. Jadi kita nggak punya ganja legal, Pak. Satu-satunya yang punya ganja di Indonesia itu siapa? BNN. Iya kan? Hasil sitaan. Loh iya dong, dia punya dong hasil sitaan kayak kan mereka punya kewenangan penelitian juga sebenarnya. Hmm. Apapun itu kan kalau lu ngomong narkotika lu ngomong BNN dong. Tapi ketika dulu ada temen gue yang dapat izin penelitiannya. Ada temen gue yang dapat izin penelitiannya. Namanya Yayasan Sativa Nusantara, YSN. Mereka dapat penelitiannya, tim penelitinya itu dari Aceh, Prof. Musri namanya. Dia dari Aceh, karena dia orang Aceh, dia punya pengalaman dengan itu, dia bilang, saya bisa teliti, Mas. Tapi dia mau ganjanya ganja Aceh. Karena dia terbiasa dengan itu kan, dari dulu. Dan pada saat dia minta ke BNN, BNN nggak bisa. Dia minta ke Menkes. Menkes bilang nggak punya barang, minta ke BNN. BNN nggak ngasih. Bukan nggak punya, tapi nggak ngasih. Nggak ngasih, jawabannya nggak ngasih. Nggak Berarti tahu punya atau nggak punya, gimana? berarti di Indonesia memang nggak boleh sama sekali dalam Nggak konteks. pernah dilakukan aja penelitian. Kalau gue bilang boleh nggak boleh, ternyata Menkes kasih kok izinnya. Menkes apa kalau nggak salah? Iya, Menkes yang ngasih. Ada suratnya, Pak. Diperbolehkan meneliti itu. Tapi Tapi nggak ada. barangnya nggak tahu Dia meneliti yang bohong. mana. Ya makanya. Gini, Ron. Gini, masalahnya begini, kawan-kawan. Anda bolehlah nggak percaya, gitu ya. Ya bilanglah Fidelis satu dari one in a million lah ya, contoh gitu. Bilanglah itu Tapi dia placebo bukan satu effect. orang. Apa? Bilanglah, ada yang bilang itu placebo effect aja misalnya. Itu cuma. Ya boleh lah, boleh. Hmm. Tapi nggak cuma Fidelis, Pak. Gue ketemu banyak orang masalahnya. Kalau cuma satu kasus nih, oke lah. Sekarang kita ketemu lagi nih di NTT. Lalu bolehlah argue sama gue apapun itu. Lu bisa bilang, belum ada penelitiannya ini segala macam. Tapi masa sih 40 negara di dunia itu bisa dibodohi? Iya, Apa sih karena kebutuhannya? kebetulan emang kita udah lumayan tua lah, Mo. Udah umur kepala 3 yang udah mulai juga menyadari kadang-kadang tuh ini tidak sesuai dengan keinginan kita lagi. Nah, gue pernah lihat Ya, di YouTube bahwa ada tadi penyakit-penyakit kayak Alzheimer, kayak penyakit-penyakit Tourette syndrome, itu memang pengobatannya di UK atau di Aussie memang menggunakan senyawa yang ditemukan dalam ganja. Entah itu melalui penggunaan ganja secara langsung atau ada prosesnya lagi ya. lah. Dan itu ada buktinya, dan itu ditunjukkan di videonya bahwa bagaimana ketika dia tidak menggunakan dalam sekian jam, dibandingkan dia telah menggunakan, kelihatan banget, Mok. Oh Dari yang iya, iya. punya tremor separah itu, tiba-tiba Mok. Jadi bisa ngomong, jadi bisa ngobrol. Jadi Iya. gue dalam posisi gue sendiri, gue percaya bahwa ada sesuatu yang bisa diambil dari benda disebut ganja ini. Cuma ya tadi kata lo bilang, karena memang undang-undangnya sendiri tidak membolehkan gitu. Jadi yang lo Iya. mau yang lo mau apa nih, mau ada pengecualian, ada Enggak, yang amandemen kita mau ada undang-undang? dua sih sebenarnya. Kalau lu mau minta mau gue kan banyak brand, lu tau lah. Ya dalam Maunya kita kan konteks ganja dong, mau. kalau kita pertama kita minta undang narkotika itu dicabut pasal larangan untuk narkotika golongan 1 sebagai pelayanan medis. Golongan Karena satu, kita mau gimana? golongan satu apa aja selain ganja yang notable? Heroin, yang berat-berat itu golongan 1 Pak. Heroin, ekstasi, sabu itu Sabu. golongan 1. Jadi ganja tuh disetarakan dengan hal-hal yang kayak Yes, gitu. Oh, Ren, cuma ganja yang dari biji sampai turun-turunannya itu dilarang. Opium itu enggak. Turunannya opium itu ada golongan 2, golongan 3. Morfin itu kan turunan opiat, morfiana. bunga opiumnya dilarang nggak? Penggunaannya yang untuk satu, tanamannya dilarang, tapi turunan-turunannya enggak. Terus. Ganja itu dari mulai biji, dari mulai turunan itu dilarang semua. Jadi yang kita mau adalah narkotika golongan 1 dicabut. Nah, orang ada yang banyak bilang, Ras, kalau lu cabut narkotika golongan 1 boleh dong dipakai macam-macam. Di KUHP di Undang-Undang Narkotika kan udah dilarang penyalahgunaan. Yang kita bicarakan bukan penyalahgunaan, penggunaan kan untuk medis gitu. Jadi ngapain lu larang narkotika golongan 1 untuk medis kalau lu ngelarang penyalahgunaannya?
Aneh kan undang-undang kita? Jadi undang-undang narkotika kita nih, Ren, dia ngelarang penyalahgunaan untuk narkotika golongan 1, 2, dan 3. Gitu ya. Hmm. Tapi di pasal-pasal awal, di pasal 8 tuh, dia bilang narkotika golongan 2, 3 boleh untuk pengobatan, narkotika golongan 1 nggak boleh untuk pengobatan. Nah, terus kenapa lu larang penyalahgunaannya? 2 dan 3 apa Berarti tuh? kan nggak boleh. Biar Gimana? komparasi. 2 dan 3 Ya, yang boleh buat pengobatan apa? nomor golongan 2 yang paling contoh pengobatan itu morfin. Oke. Kalau lu sakit, Ini ya, dia penghilang nah, sakit morfin. ya. Golongan 3 itu semua yang obat-obat batuk. Nah, itu golongan 3 tuh. Itu narkotika? Ya, narkotika psikotropika lah ya, sama lah. Oke, Itu oke. ada narkotika itu ada golongan 3. Jadi itu contohnya, narkotika golongan 2 itu kayak morfin, itu golongan 2. Kalau lu kan sering kan nonton film perang, Iya, dikasih iya. morfin. Nah, itu Ah, narkotika golongan 2. Boleh untuk painkiller gitu pengobatan. lah ya. Hmm. Ya, jadi antidepresan segala macam itu pasti golongan 2 semua tuh. Oh, yang kayak dulu sempet Tora Sudiro ya, apa? Ya, tapi psikotropika, tapi itu golongan bawah, benar. Meskipun Oke. psikotropi, Dumolit itu golongan 2, golongan 3 gitu. Nah, jadi Oke. apa namanya? Dia narkotika golongan 1. Nah, kita minta itu dicabut. Kenapa dicabut? Sebenarnya, Ren, kalau orang debatable, oh enggak kok, itu kan golongan 1 berbahaya, nggak ada ininya. Ada nggak sih selain ganja? Ada, Pak. Dulu, dulu nih, ada nama obat namanya metadon. Metadon itu sekarang golongan 2, kan? Hmm. Jadi metadon itu obat terapi. Dulu golongan 1, Pak. Karena dia nilai efeknya, efek ketergantungannya itu setara sama heroin, metadon. Oke. Sama putau. Kalau di Indonesia bahasanya putau. Itu ketergantungannya sama. Bedanya adalah kalau putau, lu suntik. Metadon oral. Lu pakai suntik, metadon oral, diminum. Nah, pada saat HIV AIDS meningkat, gara-gara salah satunya populasi kuncinya adalah pengguna jarum suntik, Mhm. gitu ya, dunia berdebat. Oh, dalam konteks terapi, lu nggak bisa abstinence. Jadi lu ngobatin tuh nggak mungkin orang lepas kan. Pasti Mhm. kan ada terapinya kan. Ada penurunan dosis segala macam. Lu rokok lah, lu mau berhenti rokok kan pasti sebungkus, habis itu 5 batang, 3 Gue nggak batang, 2 ngerokok, batang. makanya gue nggak tahu. Misalnya, Ditanya yang itu. lain lah. Nah, misalnya gitu kan. Nah, si metadon itu, dia caranya gitu, Ren. Jadi lu dari 2 botol, habis itu minum 1 botol, setengah botol, dan lain-lain. Tapi kalau lu tetap suntik, kan bahaya kan? Tetap Mhm. HIV kan? Akhirnya yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah memperkenalkan metadon. Jadi lu dapat dapat apa? Dampak obatnya, tapi lu nggak perlu suntik. Lu Nah, kayak meng-convert gitu ya? yes, mengkonvert gitulah. Nah, metadon itu akhirnya karena dia ketahuan obat, dipindahkanlah dia ke golongan 2. Oke. Lu bayangin nggak dulu, kalau seandainya narkotika golongan 1 bisa dipakai untuk berobat, lu nggak perlu bro, panjang lebar kiri kanan, ganti undang-undang segala macam untuk hanya ngerubah dari narkotika golongan 1 ke narkotika golongan 2. Dan itu membuktikan apa? Itu membuktikan bahwa penelitian itu berkembang. Ilmu pengetahuan itu berkembang. Sesuatu yang kita anggap salah dulu, belum tentu salah sekarang. Mungkin bisa jadi karena nggak ada ilmu pengetahuan sekarang untuk menguji. Dan itu dibuktikan dengan metadon. Banyak nggak yang pindah golongan? Banyak. Metadon yang paling terkenal. Itu salah satunya. Bang, Ren, ada nggak narkotika lain yang dia nggak pindah golongan, tapi dijadikan alat untuk pelayanan kesehatan? Ada. Ada namanya heroin consumption room. Jadi beberapa negara tuh, gara-gara ada beberapa pengguna yang nggak bisa pindah dari suntik ke minum, Metadon ya. karena dia ada reaksi tubuhnya, yang dilakukan negara-negara ini seperti Kanada, Portugal adalah bikin namanya consumption room, Ren. Jadi Hmm. consumption room itu adalah lu bisa make, lu bisa nyuntik, tapi di bawah kendali negara. Nyuntiknya pakai apa, bro? Heroin, Pak. Nggak dirubah. Jadi heroin yang berbahaya seberbahaya itu ternyata bisa berguna untuk pelayanan kesehatan. Dan Portugal itu dulu diketawain 2001. Waktu dia bikin consumption room tahun-tahun terakhir 2017-2018 diketawain. Sekarang angka kematian gara-gara suntikan mereka, angka penularan HIV, angka pengguna muda narkotikanya itu paling rendah di Eropa. Portugal. Kanada itu, wow, terjun payung. Angkanya luar biasa, penularan HIV dan lain-lain. Karena apa? Karena negaranya bekerja. Ya bukan gue bilang Indonesia nggak bekerja, tapi ya gagal. Asumsikanlah kemudian ganja untuk medis dibolehkan, Mo. Ya, Bagaimana cara ngebedain antara orang yang menggunakan ganja untuk kepentingan kesehatan? Oke, kalau kasusnya Fidelis, gampang ketahuan istrinya ya, sedang ya. sakit, dan lain-lain. Tapi kalau
individual yang Ya, kemudian karena kan nggak ada, gua asumsikan nggak ada dokter merekomendasikan ganja kan sampai saat ini, kecuali yang lo omongin sampai tadi. saat ini belum. Gimana cara ngebedain antara orang yang pengen giting aja sama yang gue butuh ini buat obat gitu? Atau harusnya dua-duanya boleh gitu, lu nggak boleh pisahin karena terlalu susah untuk lu misahin antara orang rekreasional sama orang Ya, obatan. ini pertanyaan yang paling sering gue dengar, dan ini pertanyaan bagus. Karena ini menjelaskan gimana sih sebenarnya kita selama ini ngelola obat. Lu sadar nggak sih, Ren, banyak obat itu yang sebenarnya substansinya itu dilarang sama undang-undang? Contohnya, Dumolid. iya, tapi kan ada dokter yang merekomendasikan. Ya, bedanya apa? Kalau misalnya ganja nanti untuk kesehatan. Berarti harus ada dokter Bisa ya. nggak lu beli substansinya Dumolid? Nggak perlu dalam bentuk obat. Bisa, Pak. Kata siapa nggak? Nanti gue kasih tau lo tempatnya. Oke. Nih ya, yang dengar podcast ini ya, Anda lawyer-lawyer yang sering bangun malam-malam, yang butuh tenaga lebih, ekstra segala macam, Anda tahu belinya di mana pasti. Kita butuhnya tidur mak sebenarnya. Iya, kan kalau tidur nggak bisa. Bukan ya, gue bukan mau bilang lawyer, sebenarnya bukan lawyer. Teman-teman gue itu banyak, Ren, yang punya teman. Gue kebetulan nggak menggunakan. Tapi teman-teman gue banyak yang punya kenalan itu pekerja keras Jakarta, manajer, direktur, lawyer, segala macam, yang memang dia butuh. Tapi yang paling bahaya, Ren, itu bukan masalah lu dapatnya gimana. Bukan masalah lu belinya gimana. Itu bukan paling bahaya. Yang paling bahaya adalah lu make, lu nggak tahu dosis. Mhm. Lu make, lu nggak tahu purity-nya. Lu make, lu nggak tahu itu barang bagus atau enggak. Dan semua itu, Ren, lu nggak bisa jamin kalau obat itu nggak legal. Lu kenapa bisa pakai Dumolid, Tora Sudiro pakai Dumolid, dan dia masih sehat-sehat aja sampai sekarang? Meskipun cara mendapatkannya ilegal ya. Let's say lah ilegal. Mhm. Tapi kenapa dia masih sehat-sehat? Masih motoran tuh kemarin gue suka nonton YouTube-nya beberapa kali. Karena memang dia Kenapa? tahu dosis, tahu aturan dan Yes. Ya, karena obatnya legal, Pak. Itu yang bahaya dari illicit market, Ren. Itu yang bahaya. Ini kalau misalnya lu di bawah nih, ketemu sama teman-teman, kalau lu mau nanti ngobrol sama beberapa teman podcast lu mau tanya beberapa teman yang kemudian dulu menggunakan, lu mau cerita-cerita, nanti gue kasih kenapa. Mereka di bawah itu, Pak. Waktu hukuman mati itu naik 2015-2016, teman-teman yang biasa pakai putau, yang biasa nyuntik, yang masih nyuntik ya, kan obat jarang, Ren. Lu tahu nggak mereka ditipu? ditipu apa? Substansinya. Iya, ditipu sama bandar. Karena obat susah. Akhirnya mereka pakai dua, satu tawas, yang Oh, kedua itu pecahan neon. Lu tahu kan pecahan neon, kaca, tahu. lampu, itu digerus, Ren. Hah? Digabung sedikit sama putau, itu dijual. Ih, Makanya di rumah sakit tahun 16 2017 banyak yang invensi jarum suntik. serem. Karena apa? Serem, Pak. Ganja itu banyak yang kena. Kenapa tembakau, gorila segala macam itu berbahaya? Karena lu nggak tahu ininya, substansinya. Lu bisa banyak tertipu. Lu beli ganjanya di Jatinangor tuh banyak yang jualnya daun ubi apa kering segala macam dan lain-lain. Lu kalau dengar cerita teman-teman yang dulu make ya. Dan lu nggak bisa ini kan, lu nggak bisa nggak bisa kontrol kan. Lu mau lapor kemana kalau misalnya lu keracunan? Nggak Iya. bisa, nggak mungkin lapor polisi kan, Pak saya keracunan ganja. Lu keracunan apa? Saya keracunan daun ubi, saya kira ganja lah. Keracunan daun ubi, Pak. Untung daun ubi, Pak. Daun ubi masih bisa lah kita makan, mau bakar, mau apain kan masih sehat lah. Tapi gimana kalau dia non-life? Nah itulah logika yang disebut dengan pendekatan kesehatan dalam drugs policy. Jadi negara ini, dunia, bukan negara, dunia itu sudah terlalu banyak investasi untuk war on drugs. Ini gue buka-bukaan aja. Jadi dunia kita ini sudah terlalu banyak investasi untuk perang terhadap narkotika. Padahal narkotika itu barang, Ren. Dia kayak pisau. Lu bisa pakai dia di dapur, baik. Lu bisa pakai dia di ngerampok, lu pakai dia di jalan jadi jahat. Narkotika sama. Jadi gua dan teman-teman itu adalah orang-orang yang menolak untuk mengkerdilkan daya pikir manusia. Bahwa kita bisa di bawah di bawah ketakutan suatu tanaman yang namanya ganja. Yang masa sih nggak bisa kontrol. Nih, gue ceritain ya ke lu ya. Ini gue ceritain. Lu tahu nggak ganja di Aceh itu dipakai buat apa? Orang bilang makanan kan. Iya. Wah, Bumbu kalau penyedap. di kampung gua tuh eh, di Medan tuh disebutnya barang Aceh, Ren. Hmm. Gitu. Nah, kalau lu
apa namanya, kalau lu tahu ganja di Aceh itu sebenarnya, tapi yang paling sering dipakai itu sebenarnya bukan makanan doang, tapi itu dia pembasmi hama. Jadi kalau dulu makanya gue ketawa tuh waktu ada orang yang bilang, ada di TV ya bilang itu yang nanam petani-petani. Ya karena emang petani dulu nanam ganja di Aceh, Pak. Jadi Buat supaya menghilangkan hama nih, ya kalau mereka berkebun, lo kan nggak mungkin semprot kan, mahal gitu ya. Jadi petani itu nanam ganja, Ren, di sela-sela, di sisi-sisi daun ubi, di sisi-sisi pohon apa, pisang segala macam, itu dia tanam ganja. Karena apa? Ganja itu pembasmi hama. Kepercayaannya, bukan kepercayaan, kebiasaannya orang Aceh. Dipakai buat obat Aceh. Pertanyaan gue, kenapa Aceh masih ada? Giting-giting nggak orang Aceh? Enggak. Banyak yang jadi anggota DPR. Yang nyumbang pertama kali pesawat ke Soekarno orang Aceh. Lu mau bilang itu lagi mabok dia nyumbang pesawat? Kan enggak. ya, ya Dan kata lo tadi bener bahwa ya ini Edian kan benda juga gitu. Kalau lo mau Ya, manfaatin bisa, lo mau yes. buat hal yang nggak bener bisa. Ya, Terakhir nih mau, siap. kalau gitu update nggak update juga sih. At least kita di tahap mana nih untuk setidak-tidaknya membolehkan penggunaan Hmm. ganja untuk medis. Sudah ada di tahap mana? Ada kemajuan kah? Ada progres kah? Enggak, progres enggak, tapi perbincangan soal itu tuh banyak. Dan gini Ren, gue dua ketakutan gue sebenarnya Pak. Yang pertama adalah kita terlambat. Uh, lu nonton film Dallas Buyers Club kan? Nonton Nonton. dong. Ya, itu ketakutan gue sebenarnya. Dan itu terjadi di Indonesia untuk obat ARV. Jadi teman-teman yang HIV, obat ARV nggak ada, mereka pergi ke Thailand, ke India untuk beli obat Ren. Mhm. Sendiri, masuk ke Indonesia dijualnya secara ilegal. Banyak yang kayak begitu. Jadi Dallas Buyers Club itu terjadi di Indonesia. Nah, gue takut itu terjadi untuk ganja. Di saat orang butuh, Thailand udah punya, masalahnya di mana? Yang bisa akses itu cuma orang yang punya duit. Dan lagi-lagi yang dikorbankan adalah orang yang nggak punya duit. Orang miskin, orang kesusahan, orang tertindas, ya nggak punya duit. Akhirnya mereka yang akan selalu dikorbankan. Karena orang yang punya duit, kayak misalnya lu mau berobat ganja, ya lu tinggal ke Thailand, Ren. Paling jauh ke Australia ada kok. Gitu. Dan itu yang paling gue takutkan. Suatu saat nanti patennya dibuat, obat itu kemudian menjadi obat yang dianggap ternyata punya khasiat dan lain-lain, kita akan terlalu terlambat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gue takut ganja ini sebenarnya yang ceritain ke gue ini, yang meracuni gue ini namanya Dira sebenarnya, si direktur LGN tuh, ketua LGN tuh. Dira itu pernah ngomong ke gue gini, karena kan otak gue hukum banget kan, gue nggak ada ekonomi sedikit pun. Dia bilang gini, Mas Eros, yang saya takutkan itu bukan soal ganja dilarang atau kita dihukum dan lain-lain. Yang paling gue takutkan, kata dia, kalau ganja itu nanti ternyata orang tahu khasiatnya, orang sadar dia barang yang mahal, dan kemudian dia dikapitalisir. Dan jadilah kita nggak bakalan punya obat dan tidak bisa menguasai ganja, padahal itu tumbuh subur di negara kita. Dan Tapi jadilah kita selalu jadi skrup-skrup kapitalis, kayak Randy, gitu. Enggak, tapi bukannya kemarin sempat ada usul di DPR ya soal kita mau ekspor ganja Aceh. Iya, itu kan yang ngomong kan orang Aceh juga. Cuman kan karena dari PKS dia sudah klarifikasi. Orang Oh, Aceh itu udah default, Pak. Orang Aceh itu udah settingan awalnya begitu karena mereka merasakan kan. Gitu. Jadi gua kira itu suatu uh, suatu pembicaraan serius yang kemudian akan ditanggapi dan kemudian harusnya sih iya, harusnya ya, nanti kita lihat lah tanggal mainnya. Tapi kalau gue sih takutnya adalah yang diutamakan bukan medisnya, yang diutamakan adalah bisnisnya. Dan ganja itu emang bagus sekali. Lu kalau misalnya orang tua kita dulu zaman dulu pakai Levi's segala macam, ya pakai serat apa biar kuat. Sekarang lu pakai Levi's, dulu kan kita sering dengar cerita Levi's ya, jangan dicuci, bisa tahan sampai 3 tahunan. Itu kan serat ganja, Ren. ya karena dulu kan ini ya tahu apa teori konspirasinya adalah ganja itu dulu Apa? dilarang karena untuk perdagangan kapas kan dulu ya di Amerika Ya, dan ya. Meksiko. Di Amerika, di banyak negara itu emang dilarang karena dia dianggap tanaman gini, tanaman-tanaman kayak begini kan tumbuhnya di negara-negara Asia. Di Hmm. negara-negara kayak Afghanistan, opium dan lain-lain itu kan tumbuhnya di tanaman seperti itu. Kapas itu tumbuhnya di Amerika. Makanya ganja itu dianggap narkotika dari kelas 3 kan.
Kalau di Amerika dianggap substance-nya kulit hitam. Kalau kulit putih karena lu kaya, lu pakainya heroin. Kalau lu miskin, lu pakainya ganja. Karena dulu apa? Karena dulu zaman itu dianggap yang kerja di ladang-ladang itu ya orang kulit hitam saat itu, dan perangnya karena perang kapas. Kalau teman-teman punya waktu, silakan baca Hikayat Pohon Ganja. Itu yang bikin teman-teman LGN. Ada sejarah-sejarahnya di sana. Itu nggak di ini, nggak tiba-tiba lu ntar ditangkap kan, kayak buku-buku garis kiri Oh kan? enggak. Sejauh ini sih enggak. Kalau lu kalau buku komunis baru ditangkap. Ya tahu lah. Untung Karl Marx tidak menulis Hikayat Ganja, Pak. Kalau Karl Marx menulis tentang ganja juga, bubar kita. Untung buruh pabrik ya. Kalau dia buruh kapas, buruh ganja, habis kita, Pak. Gitu, Re. Terima kasih sekali, Mok, atas perbincangan yang menarik sekali. Sama-sama. 7 podcastnya ini. Nanti kalau ada apa-apa di luar podcast, siapa tahu lah kita bisa berbincang lagi. Isu yang menarik. Ya, terima kasih, Ren. Sebenarnya ini penting sih, karena kan mungkin ya pendengar lu pasti orang-orang yang apa namanya, yang punya keresahan yang sama lah dengan Randy dan kawan-kawan. Dan kita ini kan dari dulu orang-orang yang kemudian ya lu nggak mungkin menerima segala sesuatunya tanpa ini kan, tanpa minta bonnya kan. Lu harus cari alasannya kan. Gitu. Dan gue gitu, gue menerima informasi ini, gue nggak mau terima apa namanya tanpa bon gitu loh. Gue harus lihat bonnya, apa alasannya, kenapa lu ngecas gue segini gitu, kenapa lu ngelarang. Gue mau tahu reasonable-nya, apa namanya original intent lah kalau kita bahasa dulu orang ATN tuh. Esyong di ET gitu. Bahasa Indonesianya tindak batin, sikap batin. Nah, gitu. Pasti kalau kita cari tahu, pasti kebuka lah. Dan itulah pentingnya kita diskusi kayak begini kan. Thank you, bro. Thank you, Mark. Sorry, gang. Oke, Ren. Salam buat seseorang yang tidak mungkin. Jangan. Kalau itu isunya itu nanti kan gue sebagai saksi, Ren. Iya. Enggak dong, sebagai ini dong. Pelaku. Mohon ya. Legal standing ya. Punya legal standing ya. Kalau ini kan enggak. Oke, Mark. Thank you, Mark. Oke. Dadah. Mark.